Kita akan membahas tentang konsep dasar dari financial technology. Ini ada capaian pembelajaran yang diharapkan setelah kita kuliah dari pertemuan pertama ini. Pertama, kita paham tentang peran perbankan di Indonesia, karena memang masalah keuangan tidak akan lepas dari peran bank yang ada di negara kita. Kemudian, kita memiliki pengetahuan tentang financial technology. Kemudian, kita sadar tentang tantangan geografis, karena Indonesia posisinya strategis ya. Kemudian pengetahuan regulasi tentang fintech, tentu kita harus tahu ya hukum-hukum di fintech, bagaimana menyelenggarakan suatu fintech, bagaimana melaksanakannya, kemudian jenis-jenis bisnis fintech, kemudian kesadaran dan keamanan cyber, pemahaman tentang pengaruh fintech terhadap perekonomian. Ini kita lihat semakin banyak orang yang menggunakan pembayaran digital ya. Kemudian kesadaran akan tren teknologi finansial. Kalau kita lihat banyak yang sekarang bayar contactless atau pakai QR dan sejenisnya. Kemudian pemahaman kolaborasi antara bank dan fintech, kemudian kesadaran akan pentingnya edukasi finansial. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dan ruang lingkup dari financial technology. Perkembangan pasar di Indonesia ini bertopang pada sektor perbankan tentunya ya. Keberadaan bank ini tujuannya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Kalau dulu sudah dipelajari di mata kuliah bank dan lembaga keuangan, sudah pasti paham tentang bank ya. Nah, fintech itu singkatan dari financial technology, di mana kita menggunakan teknologi untuk mengatur finansial kita. Untuk lebih ringkas, selanjutnya kita pakai istilah fintech. Fintech ini merupakan inovasi. Nah, inovasi ini tentunya mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech itu dapat mendatangkan proses transaksi yang lebih praktis. Bayangkan saja, ketika kita mau bayar, kita hanya tinggal tempel kartu, selesai semuanya. Tidak perlu pakai PIN lagi seperti dulu. Kalau di beberapa negara maju, ada yang bayarnya pakai scan wajah, ada yang pakai scan di pergelangan tangan. Sekarang sudah canggih-canggih semuanya. Fintech ini merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi guna peningkatan jasa pelayanan perbankan dan keuangan. Nah, ada istilah perusahaan rintisan atau startup. Ini menggunakan software, internet, komputerisasi, komunikasi gitu. Fintech ini jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Kalau ada startup yang mau mendanai, ini pasti akan kencang pergerakannya. Kalau di Indonesia, contoh-contoh ini misalnya seperti GoPay, OVO, Dana, dan sejenisnya. Fintech ini menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang. Perlahan, gaya transaksi seseorang sudah mulai berubah. Yang dari dulu, awal mulanya transaksi menggunakan barter, kemudian berganti menjadi emas, menjadi uang koin, uang kertas, dan seterusnya sampai sekarang pakai uang digital. Di Indonesia, ini perkembangannya cepat. Perusahaan fintech per 2019 itu ada 99 perusahaan. Ini nanti kita update lagi ya, di 2024 ini sudah berapa. Dan tentunya pasti akan bertambah terus seiring berjalannya tahun. Fintech ini bisa kita terapkan di handphone, smartphone, biasanya smartphone ya, PC, tablet, netbook atau notebook. Kalau yang paling dominan smartphone ya, karena hampir semua orang pasti punya smartphone. Bisnis fintech tentunya berkembang pesat di Indonesia. Nah, diperlukan pengawasan oleh pemerintah terhadap bisnis fintech ini, biar tidak terjadi scamming, perlindungan data, kemudian tidak terjadi phishing dan sejenisnya.
Ruang lingkup fintech dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini ada 8 jenis, ya sampai huruf G. 7 berarti ini. Untuk penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, crowdfunding ini pengumpulan dana secara massal ini ya. Virtual exchange, smart contract, alternatif, due diligence. Kemudian ada pengelolaan investasi, ada cloud computing, capability sharing, open source information technology, dan lainnya. Kemudian penghimpunan dan penyaluran dana. Ada peer-to-peer lending, alternative education, virtual technology, mobile 3.0. Kemudian untuk asuransi bisa juga pendukung pasar. Ini banyak sekarang istilahnya menggunakan artificial intelligence atau AI, ML atau machine learning. Kalau Islamic Digital Financing ini ada e-wakaf, e-zakat, gitu. Aktivitas keuangan lainnya. Nah, sekarang kita juga banyak istilah blockchain ya. Itu sistem yang berantai dalam transaksi keuangan kalau menerapkan blockchain. Kalau ruang lingkup penyelenggaraan teknologi finansial menurut BI dikategorikan dalam 5. Jadi cuma 4 di sini. Nah, ada digital payment, otorisasi, clearing, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Transaksi kalau mau pakai fintech untuk alasan keamanan diperlukan otorisasi terlebih dahulu. Biasanya kalau rekening yang pakai nama PT atau CV sebelum dilaksanakan transaksinya diokekan itu harus ada otorisasi dulu. Setelah diotorisasi baru kita bisa jalankan. Biasanya pakai token ataupun pakai metode lainnya. Yang penting dia 2 kali biasanya. Ini ada pendukung pasar. Ini teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan murah terkait dengan produk dan atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Ini seperti perusahaan fintech jenis ini dalam kajian perlindungan konsumen oleh OJK. Kita udah. Udah, Pak. Hah? Udah. Aku belum. Manajemen investasi dan manajemen risiko. Penyelenggaraan fintech ini dalam kategori investasi dan risiko, penyediaan produk investasi online, asuransi online contohnya. Kemudian pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Ini ada lending, financing atau funding, penyertaan modal, dan lain-lainnya. Oh, ini ada yang 5. Mengapa financial teknologi? Pertama, memberikan kemudahan dalam urusan finansial. Kita tidak perlu repot bawa uang cash. Apa-apa tinggal kita transfer, tinggal scan, atau tinggal tempel. Ada kemudahan untuk pembayaran, pencairan modal, hingga investasi. Tanpa harus ke bank ataupun ke institusi keuangan. Sekarang kalau mau beli saham, tinggal dari HP aja ya. Tidak perlu kita harus ke brokernya. Tidak perlu kalau dulu pakai telepon ya. Dulu di Wall Street ya. Itu kita telepon broker, minta order sekian, risuk kondisinya. Tapi sekarang tinggal dari HP saja kita cek. Kita bisa akses melalui komputer atau smartphone. Tidak perlu mempersiapkan dokumen yang cukup ribet. Kemudian terobosan baru dalam transaksi keuangan. Segala transaksi keuangan dilakukan dengan mudah dan aman karena ada otorisasi dan perlindungan data ya. Anda hanya perlu menggunakan peralatan elektronik seperti komputer, laptop, smartphone. Kemudian masyarakat yang sebelumnya kesulitan ini jadi lebih mudah untuk menggunakan jasa fintech ya asalkan dia melek teknologi, literasi digitalnya ada, dan punya smartphone, punya kuota juga tentunya ya.
karena ini sangat berkaitan dengan sinyal. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk finansial ini benar. Yang dulunya mungkin nggak tahu obligasi, sekarang jadi tahu obligasi karena sering cek internet banking ya, atau mobile banking, nampak pilihan obligasi, ya, jadinya tahu ada barang itu rupanya. Kemudian semuanya merasakan untung. Jadi semua masyarakat dari segala jenis kalangan pun sekarang sudah bisa merasakan menggunakan fintech. Dengan kaidah fintech, masyarakat yang memiliki penghasilan rendah sekalipun bisa dengan mudah memanfaatkan layanan keuangan seperti pinjaman dengan bunga rendah. Ada dulu namanya kredit tanpa agunan juga ada, kredit kur itu sekarang bisa diajukan secara online ya. Peran fintech terhadap perekonomian. Waktu Indonesia terkena pandemi 2020 ya, fintech berkolaborasi dengan bank mendorong ekonomi. Jadi Indonesia bisa bangkit. Ini ada pendapat beberapa ahli ya. Menciptakan permintaan di masa pandemi, prakerja mengakselerasi metode transaksi pembayaran digital. Nah, ini ada link aja, OVO, Dana, GoPay ini masih sebagian kecil dari semua yang kita ketahui. Masih banyak lagi nih fintech lainnya. Ini dia, ini pendapat ahli juga ya. Ada merchant discount rate 0%, pelatihan UMKM. Ini bisa dibaca aja. Nah, ini ada contoh obligasi. Jumlah investor fintech meningkat 7,8% menjadi 11,9%. Rata-rata volume pemesanan terkecil juga berasal dari midis fintech sebesar 19,9 juta rupiah. Ini ada pendapat dari Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Bisa dibaca, edukasi sangat penting. Itulah pentingnya literasi teknologi, literasi digital untuk bisa memanfaatkan fintech ini. Tren teknologi finansial saat ini. Kalau kita tidak berubah, ya kita akan kalah ya. Bisa dibaca, kita fokuskan langsung. Nah, di sini ada perkembangan tren fintech tahun 2021. Sebenarnya fintech itu dari dulu sudah ada, tapi penerapannya memang baru terbatas dan tidak semuanya bisa punya akses ke sana. Semenjak pandemi 2020, startup sudah mulai bermunculan, baik di Indonesia, Amerika, maupun di luar negeri lainnya. Nah, 2021 lah boleh dikatakan sangat blooming ya. Ini ada contoh robotic process automation. Sistem untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia. Ini pakai AI ya, menghemat pengeluaran. Kalau misalnya dulu kerja harus pakai tenaga manusia, dengan adanya AI, jadinya tenaga manusia jadi lebih berkurang. Keputusan bisa diambil jadi lebih cepat karena diproses lebih cepat juga. Ada seperti Bank OCBC Singapura, Sumitomo Mitsui ini ada dulu bank namanya Sumitomo. Saya nggak tahu masih ada atau tidak di Indonesia. Kemudian ada Bank DBS Singapura, harusnya masih ada di Indonesia. Digital Only Banks, Genius, Digibank, ini bank yang tidak punya bentuk kantornya. Maksudnya seperti kantor-kantor pada umumnya. Jadi dia memang khusus digital aja mainnya. Fleksibel, praktis, kemudian inovatif, kemudian punya banyak fitur yang menarik. Kemudian penggunaan AI, kalau di keuangan AI untuk memeriksa rekening kas, misalnya kalau di accounting ya, pakai AI kita bisa mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Nah, itu kan canggih itu. Bantu deteksi serangan cyber.
Ini hacker, phishing, scamming, dan sejenisnya. Kayaknya perlu autentifikasi ya. Ada yang pakai sidik jari kita, ada yang pakai PIN number. Sistem keamanan cyber ya sama seperti yang tadi juga. Nah, di 2024 akan menjadi seperti apa? Penerapan AI dan machine learning akan semakin masif. Ini punya peran penting dalam pengembangan fintech. Kemudian buy now pay later. Pay later ini udah akrab juga ya. Kalau kita di sini punya Tilago Pay Later, Shopee Pay Later, dan sejenisnya. Ini ya ibaratnya kartu kredit lah. Kita beli secara kredit. E-wallet, present ticketing, mobile banking, ini sudah diterapkan semua. Sistem pembayaran ini menarik untuk milenial dan generasi Z, karena betul-betul menggunakan smartphone ya. Kemudian ada software as a service. Ini ada dampak luar biasa dari SaaS untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan perusahaan. Open Banking API. Coba kita cek API itu apa ya. Ini dia. Ini application programming interface. Ini didorong oleh beberapa faktor seperti potensi, pertumbuhan, transformasi, kolaborasi, contactless transaction, and cross-border payments. Contactless ini sentuh atau tanpa sentuh. Ini lagi ngetren ini. Kemudian pembayaran lintas negara cross-border payments. Salah satu contohnya ketika kita punya kartu debit Maybank. Tentunya kartu debit yang sudah punya fitur contactless. Kita transaksi di Singapura, Malaysia, Thailand itu tinggal kita tempel aja selesai semua transaksi. Artinya apa? Dia sudah contactless dan dia sudah cross-border payments. Kemudian ada mobile payments. Ini bisa pakai QR, bisa pakai transfer. RegTech application atau regulatory technology. Ini memantau proses regulasi dalam fintech. Ini akan menjadi pertumbuhan di 2024 ini juga. Ini dari 2008 tapi viralnya baru di 2020 ke atas ya. Ada voice integration, penelusuran suara dibandingkan mengetik query atau keyword. Ya, kalau dulu kita mau cari lagu tapi nggak tahu judul, kita putar lagunya, kita buka aplikasi Shazam, keluar judul lagunya. Atau sekarang pakai Google Voice ya, itu juga bisa. Itu ada AI-nya. Jadi voice integration itu bisa digunakan beberapa perusahaan fintech seperti PayPal, Citibank, dan lainnya. Pembayaran via suara. Kalau di Indonesia belum ada nampak ini ya. Kalau untuk panduan keuangan bisa, verifikasi pengguna juga bisa. Tapi kalau pembayaran via suara di Indonesia sejauh saya yang tahu belum ada. Kemudian ada PropTech atau properti teknologi. Ini solusi untuk perusahaan pengguna seperti meningkatkan transaksi, manajemen, dan investasi properti. Kemudian ada fintech startup, mengubah keadaan di mana masyarakat akan lebih senang menggunakan layanan fintech. Kemudian ada peer-to-peer lending, metode menghubungkan pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang ingin meminjam. Dana berasal dari pengguna layanan tersebut, penyedia layanan dilarang berpartisipasi. Fintech juga berkembang untuk digital bank seperti Ally di Amerika dan lainnya.
Nah, bank konvensional punya peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, tapi tantangannya adalah pemerataan layanan perbankan. Perbankan konvensional pun sudah harus beralih ke perbankan digital juga ya untuk membantu perkembangan dari fintech ini. Fintech mencakup berbagai jenis layanan seperti penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, dan lain-lainnya. Kemudian trennya ada seperti robot, digital only banks, pemanfaatan AI, dan lainnya juga ada. Nah, semoga materi tentang konsep dasar financial teknologi dapat dipahami dengan baik.